Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 20. Maksud saya sampai ayat 27, sampai ayat yang terakhir. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu jauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang bolak-balik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tataplah matamu tentang ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan dapat tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Baik Bu, saya memberi judul khotbah pagi ini adalah menjaga hati, yang terambil dari ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini sudah jelas ya. Jagalah hatimu dan dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini kalau dipelajari secara metode mempelajari Alkitab ini gampang sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya yang namanya hati itu adalah menjadi perhatian Tuhan. Tuhan itu sangat memandang kepada hati. Coba kalau kita lihat sekarang, di tubuh kita itu ada hati enggak? Di tubuh kita ada hati. Hati di mana itu? Letaknya di bagian tubuh mana? Di sebelah kanan, tetapi di atas rongga mulut. Di sebelah kanan, tapi di atas rongga mulut itu hati, warnanya merah. Fungsinya adalah untuk menyaring sari-sari makanan di dalam darah, untuk menjadi empedu. Wah, itu rupanya Tuhan memberikan hati kepada kita itu, hati yang di dalam tubuh kita, ya, anggota tubuh kita itu sangat penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan. Bayangkan kalau tidak ada hati, itu bagaimana itu? Itu hati jasmani, hati yang di tubuh kita. Itu pun juga harus dijaga, ya. Harus dijaga. Kalau nggak dijaga hati, kita makan semaunya, apa saja dimakan, nanti lama-lama hatinya itu rusak. Terutama alkohol itu, ya. Alkohol itu bisa merusak hati yang ada di tubuh kita. Namun demikian, Tuhan juga memperhatikan hati secara rohani. Hati secara rohani. Jaga hatimu. Hati secara rohani. Jadi begini Bapak Ibu, hati
hati itu adalah merupakan satu pusat daripada hidup kita. Hidup kita itu diatur, dikontrol, dipengaruhi oleh hati. Jadi hati itu mengontrol, mempengaruhi hidup kita. Sebenarnya hati itu dan jiwa itu pengertiannya hampir sama. Kalau saya mengatakan jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah demikian juga hati sebenarnya itu berkaitan erat dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah Alkitab mengatakan bahwa hati itu adalah pusat pikiran, pusat perasaan, dan pusat kehendak. Nah ini yang dianu oleh Tuhan diperhatikan. Tuhan berkata jaga hatimu, artinya jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, jaga kehendakmu, kemauanmu. Betul. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Nah menjaga hati, menjaga pikiran, perasaan, kemauan, itu pun juga dengan segala kewaspadaan. Bukan asal menjaga, tetapi dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, jangan sampai hatimu itu pikirannya kacau, perasaannya itu kacau, kemauannya itu kacau, itu hatinya rusak. Itu hatinya rusak. Berbeda dengan hati yang remuk dan patah. Itu hati yang remuk dan hati yang patah itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 17. Tuhan memilih, ya, aku memilih hati yang patah, hati yang rusak, yang datang kepadaku karena dosa, daripada datang kepadaku memberi persembahan yang luar biasa. Beda hati yang patah dengan hati yang rusak. Hati yang patah, hati yang remuk itu adalah hati yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati karena dosa. Karena keadaan dosa yang menindih kita, yang membuat kita begitu berbeban berat, sehingga kita datang kepada Tuhan, mengakui, menyadari, menginsafi, dan akhirnya meninggalkan dosa itu. Contohnya adalah anak yang sulung dalam kitab Lukas pasal 15. Itu hati yang patah, hati yang hancur, menginsafi, menyadari akan dosanya, sehingga dia akhirnya datang kembali kepada bapaknya. Gitu ya. Itu juga bisa, itu juga menjadi perhatian Tuhan. Namun demikian hati yang rusak itu, yang Tuhan katakan jaga hatimu, itu sungguh-sungguh menjadi perhatian dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan, membawa persembahan, tetapi tidak dengan hati, itu yang tidak mau Tuhan. Itu yang tidak mau. Maka dari itu, betapa pentingnya kita itu memperhatikan hati kita yang rusak itu. Bukan yang, kalau yang patah sih itu sudah ini ya. Terutama yang rusak di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau pikiran kita rusak, perasaan kita rusak, kemauan kita rusak, kehidupan itu tidak akan terpancar dari kita. Hati kita tidak akan memancarkan kehidupan, tetapi memancarkan kerusakan, memancarkan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Tuhan kok berkata, ayo jaga hatimu? Sebenarnya Tuhan itu senang dengan hati itu. Misalkan memuji Tuhan dengan segenap hati,
menyanyi dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Seperti itu. Tuhan suka dengan itu. Segenap hati, segenap hati, segenap hati. Artinya, jadi artinya begini loh Ibu. Memuji Tuhan dengan segenap hati, contohnya begini. Nah, kalau memuji Tuhan dengan segenap hati, secara pikiran bagaimana? Oh iya, saya tahu. Saya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Jadi keterlibatan pikiran itu adalah, oh iya saya tahu, itu perintah Tuhan. Saya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Lalu keterlibatan perasaan di mana? Perasaannya itu akan, wah, saya suka sekali Pak Pendeta. Saya suka sekali untuk memuji Tuhan. Saya senang sekali memuji Tuhan. Nggak tahu dia latihan karaoke di rumah atau, tetapi hatinya suka. Perasaannya itu suka sekali. Suka sekali dengan memuji Tuhan. Lalu keterlibatan kemauannya di mana? Ya saya mau memuji Tuhan lah. Besok saya mau memuji Tuhan. Itu kalau sedang ibadah online itu ya, itu hampir keluarga-keluarga itu memuji Tuhan. Keluarga Mas Teguh, keluarga Pak Teguh, keluarga Mas Nanang, ya. Itu pada daftar ya, dia habis. Artinya apa? Itu kemauan, itu ya, ada kemauan. Jadi segenap hati itu adalah pikirannya oke. Pikiran setelah pikiran oke. Oh saya tahu memuji Tuhan itu perintah Tuhan. Dari sisi perasaan, saya suka memuji Tuhan kok. Lalu kemauannya, saya mau memuji Tuhan. Saya ikut daftar. Jadi tiga-tiganya itu klop. Wah ini segenap hati namanya Bapak Ibu. Segenap jiwa ini. Bapak Ibu tahu pikirannya memuji Tuhan. Bapak Ibu senang dengan memuji Tuhan. Tapi kalau bermasalah di kemauan, itu belum sehati. Meskipun Bapak Ibu di gereja dan memuji Tuhan, tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak punya kemauan. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Betul. Karena segenap hati. Hati yang utuh, jiwa yang utuh itu adalah melibatkan pikiran oke, perasaan oke, kemauan oke. Jadi hati-hati. Bisa jadi pikirannya yang bermasalah. Wah, memuji Tuhan itu apa ya? Tapi aku senang nyanyi gitu. Senang nyanyi lagu-lagu dunia, lagu. Lalu kemauannya juga ada. Jadi tiga-tiganya itu harus ini. Kalau mau dengan segenap hati. Pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 17 dikatakan di situ, Tuhan tidak memandang hina. Ya, hati yang hancur, hati yang remuk. Ini berkaitan dengan dosa. Daud itu datang kepada Tuhan membawa dosa. Ya, Daud itu sadar kalau dia itu baru berbuat dosa. Ini pikirannya. Daud tahu, Daud sadar, Daud insaf kalau dia berdosa. Makanya dia datang kepada Tuhan. Makanya kemudian perasaannya dia bersedih, dia remuk, dia patah hatinya di hadapan Tuhan, itu perasaan. Lalu kemauannya ya dia mau datang kepada Tuhan, mau mengaku, lalu mau menerima anugerah Tuhan, mau menerima pengampunan Tuhan. Nah itu sungguh-sungguh segenap hati dan segenap jiwa. Maka dari itu Tuhan berkata di sini, jagalah hatimu. Itu Bapak Ibu, jaga hatimu. Kalau hatimu tidak dijaga, hatimu enggak memancarkan kehidupanku. Betul? Yang dipancarkan apa? Kalau hatinya nggak dijaga, ya, apa yang dipancarkan oleh? Mengapa hati harus dijaga? Karena hati itu menjadi ukuran itu. Tadi itu. Kalau tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, ya maaflah, kamu belajar dulu, sungguh-sungguh datang kepadaku dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi ukurannya itu hati, bukan ukurannya itu angka.
bukan, tapi ukurannya hati. Bapak Ibu memberi kepada Tuhan, angkanya besar, tapi tujuannya itu supaya apa? Supaya aku memberi banyak kepada Tuhan, dipamerin sama teman, itu enggak ada di hadapan Tuhan. Memberi banyak sekalipun, kalau motivasi hatinya itu tidak benar, itu juga tidak bisa. Tapi angkanya sedikit. Tapi Tuhan, ini Tuhan, dari panen kebun saya yang telah Engkau berikan kepada kami, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita memberi kepada Tuhan, tanpa motivasi apa-apa. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Jadi ukurannya itu hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu memuji Tuhan itu dengan hati. Kalau hati Bapak Ibu itu sungguh-sungguh beres, itu mesti itu berkenan di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu belajar pemuridan lanjutan, itu ada itu. Bagaimana ibadah yang ditolak oleh Tuhan, bagaimana persembahan yang ditolak oleh Tuhan, itu ada. Jadi betul-betul saya diberkati dari situ juga. Makanya saya ingin membagikan berkat ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jagalah hatimu, karena ini yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Hati, jiwa. Jadi hati itu adalah merupakan satu standar ukuran Allah. Untuk Allah bisa menerima, bukan angka, tapi ukuran Allah itu hati. Sejauh mana Bapak Ibu datang ibadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Oh ya, aku tahu besok hari Minggu ibadah. Wah, aku senang sekali ibadah. Wah, aku mau ibadah besok. Dan yang lainnya banyak sekali. Pokoknya hati itu menyenangkan Tuhan, gitu ya. Tuhan itu disenangkan itu dengan hati kita. Tadi ada lagu ya di dalam penyembahan, kuberikan hatiku, itu. Kita nggak bisa memberi hati kepada Tuhan kalau tidak dengan segenap hati. Memang pujiannya kuberikan hatiku, tetapi kalau tidak dengan segenap hati itu belum. Jadi harus sinkron, Bapak Ibu. Jadi hati yang sehat, hati yang bertumbuh, hati yang berguna, itu adalah hati yang sinkron. Pikiran, perasaan, kemauan itu mesti sinkron. Makanya itu Mas Anang sering menyampaikan, orang Kristen perlu mempunyai integritas. Jadi apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan itu adalah sesuai dengan yang dikatakan. Jadi integritas. Orang Kristen yang punya integritas bisa dipercaya dan juga bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati itu fungsinya adalah menjadi jembatan, gitu ya, menjadi penghubung kepada Tuhan. Kalau kita tidak dengan hati, tidak bisa sampai kepada Tuhan. Jadi jembatannya itu adalah hati. Untuk kita memberi kepada Tuhan, itu lewat hati. Memberi hati atau memberi persembahan kepada Tuhan itu dengan hati. Jadi perlu ada hatinya. Kalau hanya gertak memberi saja, tapi hatinya di luar itu nggak bisa. Ya mungkin diterima ya, eman-eman. Tapi bagi Tuhan itu perlu. Jadi Tuhan itu pakai jembatan, pakai penghubung, yaitu hati. Karena hati juga itu merupakan suatu potensi. Dalam hati itu ada potensi yang sangat besar untuk manusia itu berkomunikasi dengan ilahi, dengan Allah. Itu hati. Karena hati itu merupakan satu bagian manusia, tetapi yang
non materi. Kalau tangan, kepala, hati, jantung dan sebagainya itu jasmani. Tapi hati di sini adalah manusia batiniah. Manusia batiniah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mengapa hati harus dijaga? Karena hati itu menjadi ukuran Tuhan. Dan yang berikutnya, hati ini memancarkan kehidupan. Sebelum itu ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Hati di sini fungsinya, mengapa hati itu harus dijaga? Karena hati itu di samping tadi itu ukurannya Tuhan. Hati itu menjadi tempat untuk menampung firman Tuhan. Di sini dikatakan memang perkataan atau nasihat atau petua-petua atau pesan-pesan. Tetapi kalau kita melihat Mazmur pasal 119 ayat 9 dan ayat 11, saya bacakan untuk kita Mazmur 119. Dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi hati ini adalah tempat untuk menanam, untuk menaruh, untuk menampung, untuk meletakkan firman Tuhan. Firman Tuhan kan nasihat, firman Tuhan kan juga pesan-pesan Tuhan. Nasihat kan banyak. Kamu jangan begitu gitu ya. Jadi firman Tuhan yang luas. Nah, hati itu untuk itu, Bapak Ibu. Jadi harus dijaga. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita menyimpan firman di dalam hati, maka kita takut berbuat dosa. Jadi dikatakan ayat yang 9, dengan apa pemuda itu menjaga hatinya tetap bersih? Pemuda kan tahu ya, ini Mazmur juga, Salomo juga pernah masa muda, Daud juga pernah masa muda. Mereka berdua tahu masa muda itu hidup yang mencari jati diri ya, sehingga sampai bisa jadi kebablasan gitu ya, belangsak nggak karu-karuan. Nah, maka dari itu pemazmur, dengan apakah seorang pemuda itu supaya tidak belangsak gitu dalam bahasa saya, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau firman itu tertanam sungguh-sungguh di hati, dia tidak akan belangsak. Dia tidak akan kesasar hidupnya kalau dia menyimpan firman di dalam hatinya. Dengan kata lain, ketika kita menyimpan firman di dalam hati kita, lalu menghidupi firman itu, lalu kita melakukan firman itu juga, itu artinya kita menjaga kekudusan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saya itu sudah di hadapan Tuhan, sudah kudus secara posisi. Bapak Ibu dan saya sekarang kudus di hadapan Tuhan secara posisi, secara posisional. Lalu yang kedua adalah kudus itu kudus secara praktek. Jadi secara posisi sekarang kudus, tetapi secara praktek, secara pengalaman hidup sehari-hari, sejak Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus,
kekudusan itu harus terus dijaga, dibangun, diperbaharui, gitu. Ya. Kalau sudah begitu, ya, nanti ketika Tuhan Yesus itu datang yang kedua kali menjemput Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya kedapatan suci secara final, suci secara akhir. Loh kenapa? Apa pentingnya suci secara final? Loh kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Maha Kudus, Allah Maha Suci. Otomatis kita juga mestinya kudus. Bapak Ibu saya katakan, secara manusia tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa suci. Tetapi 2022 yang lalu pada hari Pentakosta Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu janji Bapa. Dan Roh Kudus itulah yang akan berkarya dan bekerja kepada gerejanya sampai kesudahannya nanti. Salah satunya adalah menginsafkan orang-orang yang percaya dengan dosa, menginsafkan orang-orang dengan kebenaran, dan menginsafkan orang-orang dengan penghakiman. Itu. Jadi Allah sudah memberikan instrumennya, alatnya untuk kita bersama-sama dengan Roh Kudus menjaga kekudusan, sehingga nanti diharapkan itu ya kita bersama-sama dengan Tuhan kudus. Dan juga Bapak Ibu, hati ini juga merupakan kediaman Yesus Kristus, kediaman Roh Kudus. Mari kita buka dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa dikatakan di sini Bapak Ibu? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kuduskan Kristus yang ada di hatimu itu dikuduskan terus. Itu kekudusan dijaga terus. Baru saya membayangkan ya, oke, di hati kita itu adalah Kristus berdiam. Roh Kristus itu berdiam. Lalu kemudian di dalam hidup kita berbuat dosa itu. Kita jatuh dalam dosa. Aduh. Saya kira seperti dikatakan kitab Efesus itu, pasal yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berduka yang di sini kalau kita itu jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena Roh Kudus di sini. Itu Bapak Ibu. Hati begitu penting menurut Tuhan. Dan Tuhan itu memberi hati untuk menaruh firman-Nya. Kemarin kita belajar di pemuritan itu tentang kejagoan Adam dan Hawa. Ini buku 2. Ini menarik nih ya. Ini menarik sekali. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Wah, itu akibatnya macam-macam. Hukumannya macam-macam Bapak Ibu. Sampai membuat orang itu tertutup jalan untuk keselamatan. Gara-gara perbuatan dosa satu orang, semua orang itu tertutup jalan keselamatannya. Tetapi ada penghiburan karena satu orang juga, ya kan, Yesus Kristus, Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus, mati, menderita mati dikubur, menderita disalib, mati dikubur, lalu bangkit, lalu naik ke surga, lalu kembali lagi ke surga. Itu yang merupakan
berita yang membahagiakan bagi kita. Jadi mari bagian kita sekarang adalah mari bereskan hati kita itu. Bapak Ibu sudah lahir baru, itu hatinya pasti sudah baru, memang betul. Tetapi itu kan sedang dalam proses, sedang dalam proses, terus proses terus. Lalu akhirnya nanti kita juga akan semakin hari semakin ini. Saya senang dengan apa yang dikatakan Bu Baby. Pak, saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Itu nasar atau janji-janji? Tapi didengar Tuhan. Tapi Tuhan senang dengan kata-kata seperti itu. Aku mau hidup benar. Ya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hati itu adalah untuk menyimpan itu, bukan untuk menyimpan sampah, bukan untuk menyimpan sampah, tapi menyimpan firman. Ya. Kalau ada orang yang datang kepada kita lalu kemudian ngomongnya tahu, ya itu jangan dia masuk telinga tapi keluar lewat telinga sana. Jangan dimasukin ke hati, kalau sampai hati ya nanti bahwa itu transfer. Jadi mari Bapak Ibu kita menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Hidup kita menyenangkan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi suka memuji Tuhan. Bapak Ibu suka memuji Tuhan tanpa musik atau pakai musik, pakai gitar biasa atau pakai musik yang wah lengkap, itu band yang lengkap. Bapak Ibu perlu tes, segenap hati perlu dites juga. Wah, Pak, aku senang memuji Tuhan. Wih, memuji Tuhan. Ayo perlu dites. Tanpa musik, ayo memuji Tuhan. Tanpa musik. Ah, Pak, ya jadi gak semangat, ya jadi gak ini. Jadi enggak, ya gimana ya gitu. Nah ini segenap hati itu lepas dari musik, lepas dari musik. Kalau di kamar mandi kan tanpa musik, itu justru yang dengan segenap hati itu, dengan segenap hati. Bapak Ibu, orang yang suaranya tidak bagus lalu menyanyi dengan musik yang lengkap itu bisa bagus pujiannya, betul? Itu bukan karena Tuhan yang membuat jadi bagus, bukan. Karena itu adalah musiknya. Tapi kalau suaranya tidak bagus, tanpa alat musik, dia nyanyi dengan semangat, dia nyanyi dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah itu yang segenap hati. Itu. Bisa paham? Bisa membandingkan baru gereja-gereja yang besar. Ya saya tidak sedang ini, tidak. Saya hanya ingin mengetes segenap hatinya gimana. Coba kalau gereja besar itu udah jangan nyanyi musik, suaranya lengkap, nggak ada suaranya. Tuhan nggak denger itu. Dia kenapa geremang-geremang gitu. Ada suara. Tapi ketika musiknya jalan, woi. Bapak Ibu, Adam dan Hawa dulu di Taman Eden nggak ada musik, Bapak Ibu. Mereka memuji Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan itu tanpa musik. Itu dengan segenap hati, Bapak Ibu, tanpa musik. Karena apa? Karena suara manusia itu adalah musik itu sendiri, betul? Di hadapan Tuhan, suara manusia yang menyanyi, suaranya bagus atau tidak bagus, itu sudah musik di hadapan Tuhan. Suara kita itu sudah musik.
Jadi jangan cari musik. Misalkan manu HP, wah ada musik nih, biar tempat tidur. Ya, suara kita tuh nyanyi itu, Tuhan adalah kekuatanku, bukan selesai turu. Perlu dites Bapak Ibu, segenap hati Bapak Ibu dan saya. Bagaimana pikirannya, perasaannya, kemauannya, bereslah. Bereslah. Jadi kalau mau ngetes, mau tujuan suaranya itu bagus atau tidak, itu tanpa musik. Dan suara bagus atau tidak bagus, itu tetap bagus di hadapan Tuhan. Karena suara itu sendiri musik di hadapan Tuhan. Jadi nggak perlu kita mendatangkan musik. Nanti kita akan menjadi musik itu malah berhala. Mana musiknya? Gimana nggak ada musiknya? Apa itu? Sudah penyembahan berhala itu. Musik jadi berhala. Nggak bisa menyembah Tuhan, nggak ada musik. Nggak menyembah Tuhan kok, nggak tak boleh musik. Itu penyembahan berhala sudah. Karena tanpa musik nggak bisa menyembah berhala. Yang disembah tanpa musik nggak bisa menyembah Tuhan. Yang disembah Tuhan kok. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang dikasih oleh Yesus Kristus? Apa sebenarnya yang sedang menjadi persoalan hati Bapak Ibu sekarang? Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Hati itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Hampir sama dengan jiwa, sama. Kalau di hati kita, di jiwa kita masih ada persoalan, itu harus dibereskan. Harus dibereskan. Kalau pikiran saudara masih banyak pikiran negatif dengan orang itu negatif. Lalu perasaan saudara dengan orang itu curigaan, negatif gitu. Lalu kemauan saudara itu nggak ada kemauan apa-apa, males, mager, malas gerak. Itu bermasalah. Mari kita belajar dari anak bungsu yang bertobat itu. Dan keadaan seperti itu keadaan yang tidak enak Bapak Ibu. Pikirannya bermasalah, perasaannya bermasalah, kemauannya bermasalah, itu nggak enak. Secara rohani tidak enak. Seperti anak bungsu itu, dia minta kepada ayahnya yang masih hidup warisan supaya dibagi. Lalu dia pakai untuk foya-foya ke luar negeri, habis. Lalu kemudian dia nggak punya uang untuk makan, dia kerja di kandang babi, Lukas pasal 15. Lalu dia ingin makan, lapar, mau makan ampasnya babi aja nggak boleh. Baru dia ingat, aduh dulu aku di rumah bapakku, aku nggak pernah kekurangan apa-apa. Kok aku sekarang ini begini? Lalu kemudian, gitu ya. Semacam ada suara Tuhan, ayo kembali, sebab bapakmu sudah menanti. Bapaknya nggak nyari, bapaknya nggak mencari dia, tetapi bapaknya menanti. Ayo kembali, bapakmu sudah menanti. Dan dia kembali. Dia mengambil langkah dan akhirnya kemudian pulang dan bertemu dengan bapaknya merangkul. Anak itu waktu dalam kondisi yang terpuruk, dia ragu-ragu dengan kasih ayahnya. Jangan-jangan aku pulang nanti bapakku menolak. Aku pulang nanti bapakku marah dengan saya. Aku pulang nanti bapakku nanti kayaknya nggak mungkin aku, karena aku sudah berdosa kepada surga. Aku sudah berdosa kepada Bapak. Nggak mungkin aku diterima. Nah, ini meragukan pengampunan.
Tetapi singkat ceritanya akhirnya anak ini kembali sampai kepada bapaknya. Dia dirangkul. Bapaknya nggak marah, bapaknya nggak tanya, kok pribadi sih ini jadi jatuhnya nggak sama sekali. Tapi dia menyambut dengan tangan dan hatinya mengendap seperti itu. Lalu kemudian bapaknya menyediakan pesta yang luar biasa, menyambut sukacita karena anaknya yang hilang ini kembali. Bapak Ibu, mari kita perlu mengembalikan pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita yang mungkin perlu dibereskan. Kembalikan itu pada porsinya, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang percaya ini bisa dengan segenap hati, bisa memenuhi ukurannya Tuhan. Ukurannya Tuhan, ambil menurutku hati harus gini ya, enggak. Tapi saudara sungguh-sungguh, aku tahu ini beribadah, aku senang beribadah, hatiku senang. Ini perasaan. Aku mau beribadah besok. Nah itu berarti sudah. Terus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Orang percaya lalu kemudian jatuh ke dalam dosa, kita punya imam besar agung yang ikut merasakan penderitaan dan kesusahanmu, dan dia akan mengampuni kalau kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kurang apa? Imam besar agung sudah menunggu kita untuk menolong dan membereskan, memulihkan kita, supaya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh memenuhi standarnya Tuhan. Lalu hati-hati orang yang punya sumbu pendek. Sumbu pendek itu dinyalain itu langsung meledak itu ya. Itu sumbu pendek, jadi hati-hati. Mari kita perbarui hati kita. Mungkin Bapak Ibu bisa perbarui di rumah dengan Tuhan, dengan keluarga. Karena itu sangat penting bagi Tuhan. Tuhan menunggu kita semua, supaya hati kita beres di hadapan Tuhan dan hidup kita memancarkan kehidupan kepada orang lain. Orang lain bisa diberkati, orang lain bisa dibangun, orang lain bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu yang kecil-kecil, saya akan menutup dengan ilustrasi begini. Pada suatu hari ada seorang anak yang yang mau tenggelam di kolam renang ini. Biasanya kan di kolam renang ada seorang instruktur itu ya, pelatih ya, atau yang mengamankan kalau ada musibah. Lalu kemudian instruktur ini mendengar, Pak, di sana ada anak yang mau tenggelam, tolong Pak, gitu. Terus dia sepertinya tidak ada semangat gitu, tidak ada gairah, tidak ada kepekaan, tidak punya sensitivitas yang ini ya, terhadap laporan itu, tidak ada tanggapan. Kemudian dia mendekati anak itu, dan anak itu lagi tenggelam gitu ya. Banyak orang teriak-teriak, ayo Pak, tolong Pak. Orang ini seperti diam aja. Terus akhirnya dia itu nyemplung, cebur gitu ya, nyemplung ke sana, lalu kemudian mengamankan anak itu. Bapak Ibu, kedua orang tua anak itu senang sekali kepada orang itu. Lalu dikerumuni oleh orang-orang banyak orang itu. Pak, terima kasih ya, Bapak baik banget loh, Bapak bagus banget loh. Terima kasih Pak, menyelamatkan anak saya sehingga anak saya tidak jadi tenggelam.
kemudian orang ini menoleh ke samping begitu, di situ ada banyak orang. Jadi siapa yang jorogin saya ke kepala? Tadi siapa yang jorogin saya ke kepala? Orang itu bertanya kepada orang banyak. Maksud saya orang itu, orang kita belum ke situ karena ada yang mendorong. Sebenarnya dia tidak mau menolong orang itu. Dia tidak punya hati menolong orang itu. Tapi ada orang yang mendorong dia sehingga dia menolong dan menyelamatkan. Bapak Ibu, secara hasil orang ini bagus menyelamatkan itu. Tetapi secara prosedur orang ini nggak beres hatinya. Karena dia sebenarnya nggak mau menolong orang ini, hatinya nggak mau menolong. Tetapi karena didorong oleh orang banyak, memang menyelamatkan. Kadang-kadang Tuhan itu mementingkan proses, bukan hanya hasil. Jadi mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk proses, jangan berjuang untuk hasil. Karena itu yang dimauin oleh Tuhan. Sekarang kalau hasilnya bagus, tetapi prosesnya nggak bagus. Misalkan kita jemaatnya penuh banyak sekali, tetapi caranya itu bawain gereja-gereja di sana, dikasih di bawah, semua di bawah, dijemputi pakai mobil, memuji Tuhan, haleluya, haleluya, wah, nah, itu melanggar proses, walaupun hasilnya bagus. Tuhan di sini mau proses bagus. Soal hasil Tuhan tidak menentukan, tidak menekankan, tapi yang penting proses. Berarti ingin hidup benar itu bagus, tetapi prosesnya mesti harus ada yang dijalani supaya nanti sampai ke sana. Tuhan nggak bisa dibohongi, Bapak Ibu. Ujar-ujar kita ada hasil, ujar-ujar sudah bagus, enggak. Tuhan tahu bagaimana kita melakukan sehingga dapat hasil itu. Lebih baik kamu nggak ada hasil daripada kamu itu melanggar proses. Jadi mari kita pikirkan proses tadi. Di dalam hidup kita perlu proses. Hidup benar perlu proses, perlu dibereskan, perlu dipulihkan hatinya itu, jiwanya perlu diproses. Mari kita tunduk kepala. Dalam sikap berdoa kita akan menaikkan satu pujian. Apa yang menjadi kerinduan kita bersama-sama? Naikkan pujian, memberikan hatiku. Inilah hidupku.
hati dan berikan pertumbuhan ini sehingga menjadi alat kita untuk membiayai segala kebutuhan operasional kami.